Yang ini tidak saya buat, tapi bisa mengikuti langkah-langkah ketika kami bersama-sama bekerja. Nanti yang prakteknya kelompok ini, Bu. Karena memang dibuat di. Sudah kami kelompok ini juga praktek. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup nanti praktek kelompok yang sebelah sini. Ya Ibu ya. Oke. Nah Ibu sekarang ini buat formatnya sama Bu ya. Sambil saya bantu buatkan yang ini, Ibu mengikut yang ini. Penjelasan saya, Ibu dengar dan seterusnya. Yang di sini tetap buat, di kertasnya tetap dibuat. Kertasnya sudah dibagikan. Bukan. Di kertas yang seperti tadi. Nah ini pelajarannya apa tadi Bu? Matematika dengan bahasa. Mungkin Ibu tulis dulu mata pelajaran di sini. Matematika. Ini kan SK Bu ya. Formatnya boleh tidak seperti ini Ibu. Hari ini saya tawarkan seperti ini. Ibu silakan membuat, boleh seperti ini. Enggak soal. Masalah format silakan tentukan. Untuk hari ini kita buat formatnya seperti ini. Sudah? Ibu yang tahu mana yang matematika dan mana yang bahasa Indonesia. Kalau soalnya ditulis di sini, alhamdulillah sangat-sangat bagus. Kalau nggak mau ditulis lagi sudah ada di RPP-nya. Bahkan pada RPP yang kualitasnya sangat bagus, di sini langsung dirincikan materinya. Guru menuliskan bilangan 321 ditambah. Jadi nggak pakai lagi buku teks, Bu, tinggal RPP-nya saja. Itu sudah dalam kualitas yang sangat-sangat bagus, luar biasa. Mungkin Ibu akan berproses di situ nantinya untuk membuat RPP. Saya nggak ngajar sampai di situ mungkin, karena saya juga belum pernah buat yang seperti itu. Mungkin di sini guru bertanya kepada siswa nilai tempat dari bilangan 321. Langsung ada kalimatnya di situ. Terus dalam bentuk panjang langsung ditulis uraiannya bagaimana, bentuknya ditulis, apa materinya ditulis di kegiatan. Sehingga tidak pernah Ibu menyentuh lagi buku karena buku sudah dipindahkan ke dalam RPP. Cukup RPP-nya masuk ke dalam ruangan. Karena semua isi buku sudah tertuang di sini. Nah, pada saat itu Ibu betul-betul sebagai guru yang punya perencanaan sangat-sangat matang. Kapan itu terjadi? Yang mudah-mudahan kita berproses selalu untuk ke situ. Sudah Ibu? Ada indikator dari bahasa Indonesia, kenapa di kegiatan intinya tidak masuk? Oh iya, mana yang Bu menyebutkan kewajiban siswa di dalam kelas? Kalau nggak masuk nanti kita tambahkan Bu ya. Menyebutkan kewajiban siswa di dalam kelas. Guru menanyakan kepada siswa tentang perilaku yang terdapat dalam diri pelaku. Kemudian guru membimbing siswa untuk menyebutkan kewajiban siswa di dalam kelas. Oke Bu, ini tercapai? Mungkin caranya kan seperti ini. Oh ya, nah tadi kita sudah enak-enakan nyanyi buang sampah pada tempatnya dan seterusnya. Oh ya, selain buang sampah kan kalian juga melakukan hal-hal lain di dalam kelas. Apa yang kalian lakukan ketika masuk? Setelah menyanyi. Atau gurunya menanyakan, oh ya tadi kita sudah nyanyi. Apa hikmahnya ya dalam nyanyi tadi yang kalian tahu? Buang sampah pada tempatnya Pak, katanya. Oh ya, selain buang sampah apa lagi? Ketika dia menjawab buang sampah, dia sudah menyebutkan salah satu kewajiban dari siswa. Terus dipancing lagi oleh gurunya, oh ya selain dari buang sampah apa lagi ya tugas kalian? Itu sudah masuk ke ini Bu, menyebutkan kewajiban siswa di dalam. Nah di sini nampak Bu, mendengar penjelasan. Penjelasan di sini bisa berbentuk nyanyian, bisa berbentuk penjelasan dan seterusnya. Oke Ibu ya. Terus melakukan tugas berdasarkan Ya anak-anak, sekarang Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita laksanakan doa sebelum kita belajar. Enggak selesai kan?